Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 4 Januari 2024 merupakan hari biasa dalam masa Natal. Bacaan dibawakan oleh Luisa Valencia, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Istirahat malam telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu yang menjadi sumber kekuatan dan pelita hidup kami. Bimbing dan jagai kami agar selalu melangkah di jalan-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3, ayat 7 sampai dengan ayat 10. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa berbuat kebenaran, dia adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yakni untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga setiap orang yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di
mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dahulu kala dengan pelbagai cara Allah berbicara kepada leluhur kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan ayat 42. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah sabda Tuhan. Wartakan ajaran sejati dari guru sejati. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir ini. Kita mengenal teknologi deepfake yang bisa dipergunakan mengolah video, gambar, atau audio palsu dengan tampilan orang yang kita kenal, tapi menyampaikan pesan yang berlawanan dengan karakter orang tersebut.
Teknologi ini dengan mudah bisa mengelabui mata yang bisa membuat kita mempercayai video, gambar, atau audio tersebut. Bahkan dengan teknologi cukup sederhana, dengan mengedit suatu video, memotong, menambahkan atau menggabungkan beberapa video sering membuat kita tertipu. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang bisa dan harus kita lakukan untuk tidak mudah tertipu atau dikelabui oleh konten-konten semacam itu? Apakah kita perlu menolak dan menutup mata terhadap semua kemajuan ini dengan misalnya kembali ke zaman analog? Kalau kita tidak mau kembali ke zaman batu. Menurut saya, yang paling mendasar adalah bersikap bijak sebelum menyebarkan suatu konten. Saring sebelum sharing. Bacaan dari surat Rasul Yohanes yang pertama memperingatkan kita, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran, dia adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa tetap berbuat dosa, dia berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Tentu kita masih ingat Injil Yohanes kemarin. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Maka katanya, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Dalam Injil Yohanes hari ini, dikisahkan bahwa ketika Yohanes membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya, dia melihat Yesus dan kembali dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Malah pernyataan itu seolah mendorong kedua muridnya, salah satunya adalah Andreas, saudara Simon Petrus, untuk mengikuti dan menjadi murid Yesus. Kita yang sudah dibaptis dan Roh Allah telah tinggal di dalam kita, seyogyanya boleh meneladani Yohanes Pembaptis, menjadi saksi dan bertindak aktif memperlihatkan wajah kemuliaan Tuhan. Melalui perbuatan benar dan penuh kasih, kita boleh dengan lantang mengatakan kepada anggota keluarga, teman, bahkan mereka yang belum mengenal Kristus, "Lihatlah anak domba Allah, ikutilah dia." Bukan hanya dengan perkataan, melainkan dengan perbuatan kasih, dengan bertoleransi dan peduli kepada mereka yang membutuhkan, terlebih mereka yang lemah, miskin, dan berkebutuhan khusus. Semoga dengan kesaksian hidup, kita dapat menunjukkan wajah Kristus kepada sesama. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bimbinglah dan kuatkanlah kami untuk boleh menjadi saksi-Mu yang setia. Ingatkanlah kami untuk selalu mewartakan kabar keselamatan yang berasal daripada-Mu melalui tindakan, perbuatan, dan perkataan kami sehari-hari. Kami hunjukkan doa dan harapan kami melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.